Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali di channel Kata Al-Ris. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya dengan tema yang berbeda, dengan edukasi atau mengenai kajian-kajian Islam, atau nanti kita membahas mengenai teologi seperti itu ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, segala puji bagi Allah. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kekuatan, kemudian nikmat bagaimana kita merasakan ukhuwah yang luar biasa antar sama muslim. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, tema kali ini kita akan membahas mengenai satu hal pokok ya, satu hal pokok yang mungkin kebanyakan orang ya bisa jadi merasakan atau sering lupakan ya, karena manusia pasti seperti itu. Teman-teman sekalian, untuk tema kali ini adalah tentang bekal akhirat, begitu ya, bekal akhirat. Terkadang ada mungkin sebagian orang atau di antara kita atau mungkin beberapa orang yang merasakan seakan-akan bekal akhirat itu tidak terlalu dipikirkan atau tidak terlalu dipusingkan. Dan ada sebagian lagi yang mengatakan seakan-akan bekal akhirat sudah cukup, sudah banyak seperti itu. Dan ada lagi yang mengatakan sepertinya bekal akhiratku ini masih kurang, seperti itu. Nah, konteks di sini adalah kalimat merasa, ya, merasa bekal akhirat belum cukup, seperti itu, ya. Baik teman-teman sekalian, konteks kata merasa itu merupakan salah satu kewaspadaan yang ada dalam diri setiap individu, ya. Kenapa seperti itu? Karena dia meyakini bahwa negeri akhirat itu sangat panjang prosesnya. Ya, seperti apa yang dijanjikan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa proses kita menuju surga itu membutuhkan bekal yang banyak. Seakan-akan kita seorang yang musafir sebentar, tapi kita membutuhkan bekal yang banyak untuk apa? Untuk melanjutkan perjalanan setelahnya. Seperti itu. Merasa bekal tidak cukup itu merupakan salah satu kalimat orang yang beriman, orang yang bertakwa, ya, dan orang yang memiliki harapan yang luar biasa terhadap keyakinannya kepada negeri akhirat. Seperti itu. Dia perlu hati-hati, dia perlu kewaspadaan yang luar biasa bagaimana dirinya, keluarganya, dan mungkin tetangga-tangganya itu memiliki bekal yang cukup untuk akhirat nanti. Ya. Karena di sana pasti banyak hal-hal yang terlihat seberapa banyak bekal amalan atau bekal yang telah mereka kerjakan di dunia, seperti itu. Ya. Tapi teman-teman sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala bersabda di Quran, berfirman di Quran surat Al-Qasas ayat 77, ya, bahwa kejarlah akhirat tapi jangan lupa duniamu, seperti itu. Jadi pesan yang dimaksud ini adalah engkau wahai manusia, ya, jadikan duniamu itu sebagai bekal akhirat, seperti itu. Ya. Kenapa seperti itu? Seperti itu karena ketika kita sudah selesai kehidupan kita di dunia, maka kita tidak ada kesempatan lagi untuk mencari bekal. Sudah selesai, sudah putus, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ada empat hal yang mungkin akan kita bicarakan pada pembahasan kali ini, agar kita tidak salah jalan, agar kita ketika kita mencari bekal, ternyata bekal itu bukan buat kita, ya, tapi ternyata bekal itu hanya sia-sia saja. Ya, maka dari itu waspadaan ini, kemudian pembahasan kali ini jangan sampai terlewatkan. Ada 4 hal yang akan kita bahas, ya. Yang pertama adalah al-fahmu, ya, artinya kepemahaman, paham. Jadi kita itu hidup di dunia ini ngapain? Gitu, ya. Kita hidup di dunia ini apakah kita hanya sebatas hidup saja? Apakah kita hanya sebatas bekerja saja? Ataukah kita sebatas melakukan aktivitas yang lain? Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, teman-teman sekalian, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Ya, artinya segala aspek kehidupan yang kita lakukan itu berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan Allah. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan, ya,
ujung-ujungnya adalah apakah Allah itu ridho kepada segala aktivitasku. Ya, kita harus berpikir kira-kira apa yang kita kerjakan itu apakah Allah ridho, sehingga ini memunculkan amalan kita untuk menambah apa? Untuk menambah eh, bekal kita ya yang Allah ridhoi nanti. Jangan sampai bekal kita yang kita capai itu ya ternyata Allah tidak terima bekal itu. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu ini perlu kepemahaman untuk siapa bekal itu kita cari. Karena tidak ada aspek ya, tidak ada aspek atau kegiatan yang paling sempurna selain kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah at-ta'ah atau ketaatan. Seperti itu ya. Taat di sini ketika sudah paham al-fahmu, kemudian kita paham mengenai untuk siapa bekal ini ya, untuk mencari keridhaan Allah. Kemudian muncullah ketaatan ya. Bagaimana kita melakukan ini, jangan melakukan itu ya. Kemudian boleh melakukan ini halal, ini haram, ya ini subhat, seperti itu yang menjadikan kita aman ya dalam melakukan aktivitas karena pondasi kita adalah ketaatan. Jika kita melakukan suatu kemungkaran, kita takut ya. Jangan sampai kita menyentuh itu. Ketika memang ini Allah ridho dan sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan, kita kerjakan. Meskipun dalam pekerjaan ya. Di pekerjaan pun kita harus hati-hati ya. Apakah ini Allah ridho, apakah ini memang suatu hal yang memang Allah izinkan atau malah Allah haramkan, kita bisa melihat itu. Karena apa? Pondasi kita, rambu-rambu kita adalah ketaatan. Ya, ketaatan dari mana? Tentu bersumber dari Al-Quran dan hadis, seperti itu. Sehingga kita bisa melihat rambu-rambu itu di dalam sana. Ya, ketika kepemahaman sudah kompleks ya, sudah kuat, muncullah ketaatan, seperti itu. Nah, setelah ketaatan ini ada, ya, bagaimana eksekusinya? Yang ketiga adalah keikhlasan. Ya, setiap apapun yang kita lakukan, ya, harus memunculkan keikhlasan. Kenapa keikhlasan? Karena ketika kita ikhlas, maka Allah sudah catat itu sebagai amal kebaikan. Seperti itu. Ya, amal kebaikan ini yang mungkin akan menjadi catatan khusus bagi orang-orang yang memang mencari ridho Allah dan bagaimana orang-orang itu ikhlas terhadap semua ketetapan yang Allah berikan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ikhlas itu tidak dibayar atau sukarela ya? Ikhlas itu tidak ada hubungannya dengan imbalan. Seperti itu ya. Contoh seperti ini sederhana ya. Ketika kita tidak ada imbalan sepeser pun, apakah kita tidak melakukan secara maksimal? Pasti melakukan secara maksimal. Kenapa? Karena poinnya tadi kita sudah paham, kita taat. Yang harus kita kelola adalah bagaimana keikhlasan itu muncul. Ya, sehingga ketika keikhlasan ini muncul, ya, maka ini akan memunculkan energi positif kita ya, dan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seterusnya secara enjoy, secara enak, secara lapang. Hati kita jauh lebih lapang ketika kita ikhlas. Ya. Itu akan menambah bekal kita nanti. Ya, sehingga amalan kita lakukan itu tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. Kemudian yang keempat adalah as-sabit ya. As-sabit merupakan kemantapan diri, kekokohan diri. Ya, ketika ada yang subhat, ketika ada yang halal haram, kemudian yang haram kok ini gampang, ini gampang, kita kokoh, hati kita kokoh, kita punya ketetapan, kita punya kemandirian hati, kita punya kekuatan bahwa itu tidak boleh. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah ini keluar rambu-rambu, ya, as-sabit, kekuatan, ya, kekokohan dalam hati, ya, agar kita tidak termudah terombang-ambingkan kondisi seperti itu. Karena Allah telah jelas yang menyampaikan hal yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Seperti itu. Jadi Islam itu tidak abu-abu. Seperti itu. Ya. Jadi 4 poin ini, yang pertama adalah al-fahmu, kepemahaman, yang kedua adalah at-ta'ah, ketaatan, yang ketiga adalah ikhlas, dan keempat adalah sabit, kokoh, ya, tidak mudah terombang-ambingkan. Sehingga ketika 4 poin ini kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan bekal kita bertambah, bekal kita Allah ridhoi. Jangan sampai ketika bekal kita sudah bawa, sudah merasa cukup, sudah merasa banyak, ya, ternyata Allah tidak terima bekal itu. Jangan sampai. Itulah orang-orang yang
rugi, ya, orang-orang rugi. Jangan sampai kita seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk mencari bekal akhirat agar kita selamat dan menuju surga Allah terbaik, berkumpul bersama Rasulullah Muhammad SAW, dan kita bisa berjumpa dengan Allah pencipta kita, ya. Baik teman-teman sekalian, itu saja untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa mengedukasi teman-teman sekalian, terutama Al-Fakir, ya, sebagai pengingat diri juga bagaimana nanti ketika Al-Fakir melakukan kegiatan, 4 poin ini menjadi pondasi utama dalam melakukan aktivitas setiap hari, ya. Baik, insya Allah itu teman-teman sekalian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari channel Kata Al-Ris. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.